Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nia Indah Purnamasari. Saya adalah salah satu dosen dari program studi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAI YBBWI Surabaya. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bahasa dan Literasi Anak Usia Dini. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas on-job training peningkatan kompetensi dosen pemula atau PKDP PTP UIN Mataram Lombok tahun 2023. Saya akan memulai dengan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Literasi dan Bahasa Anak Usia Dini. Mata kuliah Literasi dan Bahasa Anak Usia Dini merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Mata kuliah Literasi dan Bahasa Anak Usia Dini ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah Literasi dan Bahasa Anak Usia Dini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang bagaimana tahapan perkembangan anak usia dini dalam kemampuan berbahasa, membaca, menulis, serta keterampilan literasi awal lainnya. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar bahasa anak usia dini, perkembangan bahasa anak usia dini, teori perkembangan bahasa anak usia dini, aspek-aspek kemampuan berbahasa, bahasa reseptif dan ekspresif, serta konsep literasi awal anak usia dini. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah salah satunya, mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa kognitif, fisik motorik, nilai moral agama, sosial emosional, dan seni pada anak usia dini. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis permasalahan, penyelesaian, dan pengembangan literasi dan bahasa anak usia dini secara komprehensif. Referensi yang digunakan pada mata kuliah literasi dan bahasa anak usia dini ini beragam. Di antaranya yaitu buku Psikologi Perkembangan karya Dian E. Papalia dan kawan-kawannya. Dan juga masih banyak sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah literasi dan bahasa ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa riset lapangan ke beberapa lembaga PAUD yang berada di wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Pembelajaran mata kuliah literasi dan bahasa ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan pelaksanaan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi informasi, penugasan, dan presentasi kelompok. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, sedangkan pelaksanaan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah literasi dan bahasa anak usia dini, dan juga penugasan secara mandiri maupun kelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah literasi dan bahasa anak usia dini didapatkan dari kuis interaktif, penugasan,
diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didapatkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok. Kemudian UTS menggunakan rubrik penilaian pilihan ganda. Dan UAS dilakukan penilaian yang menggunakan presentasi studi lapangan dari setiap kelompok. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok 35%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 20%. Dengan total pembobotan evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah literasi dan bahasa anak usia dini untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, saya meminta untuk salah satu teman untuk memimpin doa sebagai pembuka kita belajar pada pagi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke-7, di mana pertemuan kita kali ini membahas tentang literasi. Tapi sebelum kita belajar mengenai literasi itu seperti apa, kita review dulu tentang materi di pekan lalu. Pekan lalu kita membahas tentang bahasa anak usia dini. Kira-kira ada yang masih ingat tidak apa itu bahasa? Boleh angkat tangan. Bahasa itu apa? Ya, Mbak. Menurut saya bahasa itu media komunikasi antara individu satu dengan yang lainnya, baik verbal maupun non verbal. Non verbal bisa berupa seperti gerakan tubuh, seperti itu. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau nambahin terkait bahasa? Sudah. Oke, baik, sudah cukup, sudah paham ya. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke materi literasi untuk pertemuan hari ini dan pertemuan di pekan-pekan yang akan datang. Kita sudah mulai membahas tentang literasi anak usia dini. Teman-teman bisa melihat slide yang Mbak kelihatan ya? Oh ya. Kira-kira teman-teman kalau udah mendengar kata literasi yang di benak teman-teman semuanya apa? Membaca. Selain membaca, menulis. Ada lagi? Menghitung. Oke. Lainnya ada? Meringkas cerita dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali. Nah, namun memang banyak sekali jenisnya. Namun kalau terkenalnya pada umumnya biasanya literasi hanya identik dengan baca, padahal banyak jenisnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada sebuah riset yang menyatakan bahwa skor membaca siswa pada tahun 2015 kira-kira di Indonesia berada pada peringkat keberapa ini? Paling bawah. Ya. Nomor 2, paling bawah. Ya, kalau kita tahun 2015 peringkatnya 69 dari 76 negara. Bayangkan,
seperti apa kita itu. Ya, nggak tahu nanti ini di tahun 2023 barangkali ada peningkatan ke atas apa ke bawah. Nah itu makanya sangat penting sekali literasi untuk dilakukan di negara kita khususnya ya. Nah ini ada lagi berdasarkan statistik UNESCO pada tahun 2012, indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001%. Bayangkan, itu artinya dalam setiap 1.000 orang hanya berapa orang? Satu orang yang memiliki minat membaca. Jadi kalau dalam slide selanjutnya ada yang bisa membaca. Literasi itu apa? Bahasa Inggris, yang bahasa Inggris ya, bukan yang ini. Kira-kira ada yang bisa membantu membaca? Oke, Mas, bisa berdiri boleh? Apa literasi itu? Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, and compute using printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential to participate fully in their community and wider society. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman. Kira-kira ada yang tahu artinya? Literasi merupakan sebuah kemampuan. Kemampuan apa? Literasi, memahami, menginterpretasikan, menyimpulkan, membuat, dan seterusnya. Nah, tapi secara sederhana kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa literasi itu kemampuan untuk memahami dan menggunakan bentuk bahasa tertulis, di mana bisa diringkas ya membaca dan menulis itu pada intinya. Namun memang ada dimensi literasi yang lain yang seperti teman-teman semua tadi yang disebutkan tadi ya. Nah, apa peran membaca dalam pendidikan? Ini ada dua ilmuwan ya yang mengatakan membaca adalah jantungnya pendidikan. Ya, tanpa ada membaca memang pendidikan akan mati. Terus nanti bisa dibaca kalau memang butuh slide-nya saya akan kirim. Terus untuk literasi ini, untuk membaca ini sebenarnya kan sudah diperintahkan oleh Allah ya, bahkan sampai 3 kali bunyinya. Yakni dalam wahyunya yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana wahyu pertama yang turun di Gua Hiro. Itu dengan turunnya surat apa? Itu sudah diperintahkan diulang sampai 3 kali Iqra. Di ayat ketiga juga Iqra. Nah seperti itu. Nah ini menandakan bahwa memang untuk membaca ya, khususnya membaca, literasi membaca ini itu sangat penting dilakukan oleh setiap hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Nah ini dalam gambar ini atau slide ini kita bisa melihat bahwa kalau ingin menjadi pembaca yang handal itu pasti ada proses sebelumnya. Ya, di mana waktu dia di masa kecil itu mendapatkan stimulasi atau rangsangan yang tepat dari kedua orang tuanya. Ya, di mana kalau bisa dilihat di gambar yang pertama itu ada seorang ibu yang selalu mengajak anaknya berbicara meskipun belum bisa merespon. Ya,
Jadi kalau sudah jadi ibu nih Mbak-mbak nanti ya, jadi ibu-ibu, calon ibu, dan mas-masnya juga calon bapak-bapak ya, yang akan menikahi ibu-ibu nanti. Nah, itu juga jangan hanya sibuk dengan gadget, ya, kawainya. Anaknya di samping nangis, oek-oek, main gadget atau update status. Nah, kalau sudah bersama anak, apa yang dilakukan? Diajak berbicara meskipun tidak merespon kita, tetap diajak. Lu nanti kayak itu, kayak orang yang ngomong sendiri, kurang ini gitu. Enggak, kalau sama anak udah biarin, kita ajak ngomong aja. Nanti suatu saat nanti kita akan mendapatkan hasil yang enggak sia-sia. Oh, dulu saya ngajak ngomong kayak gini, ternyata nanti saat kelak dia akan menjadi seorang pembaca yang rajin membaca lah, seperti itu. Nah, kalau yang gambar kedua ini mengajak anak membaca. Ya, nggak hanya ibunya saja. Kalau di gambar ini kan ibu-ibu ya, kayak semuanya tuh ibu aja gitu ya. Bapaknya kemana? Nah, itu. Nah, bapaknya bisa dibikin. Jadi parenting itu nggak hanya melulu tentang perempuan, tentang kita, bukan, tapi tentang bapak juga, mas juga. Ini nanti harus juga berperan, meskipun gambar di situ yang saya tunjukkan memang ibu-ibu, karena memang belum ada yang bersampingan. Ya, terus nah, literasi dasar itu ada 6. Ini yang tadi yang kita bahas di awal tadi. Yang pertama ada literasi baca tulis atau praliterasi. Ya, terus yang kedua ada literasi numerasi, yang ketiga ada literasi sains, yang keempat literasi digital, yang kelima literasi finansial, dan yang terakhir literasi budaya dan kewarganegaraan. Nih, literasi praliterasi. Bisa dibaca, teman-teman bisa dibantu saya untuk baca. Pengetahuan dan kemampuan membaca dan menulis, mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis, serta kemampuan menganalisis, menanggapi, dan menggunakan bahasa. Terima kasih. Oke, jadi praliterasi ini sangat penting sekali ya teman-teman ya, dimana ini kita pertama kali menumbuhkan minat literasi awal anak usia dini. Kalau nggak ada motivasi, gimana nanti dia akan senang membaca? Ya, seperti itu. Jadi memang praliterasi ini sangat penting dilaksanakan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kalau ini kan tadi kemampuan tentang baca dan menulis. Ini bisa menggunakan metode-metode yang menyenangkan, seperti metode bermain, atau dikenalkan terlebih dahulu anak-anak bisa diajak ke perpustakaan atau memberikan sebuah buku. Nah, dengan seperti itu kan akan merangsang atau memberikan motivasi pada anak. Oh, ini bukunya buku yang menarik, gitu. Paling tidak mereka akan termotivasi nanti untuk membaca. Kemudian nanti kemudian lanjut ke menulis, gitu ya. Jadi dikenalkan dulu, praliterasi itu dikenalkan dulu dengan cara bermain, dengan cara memberikan buku-buku yang yang menarik ya, dengan catatan buku-bukunya bukan buku yang ada di sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan kuliah. Bukan buku itu yang disodorkan semuanya ya. Cari buku-buku yang banyak gambarnya, banyak warnanya. Jangan sampai punya adik misal di rumah, biar sampai tadi saya dapat ilmu di kelas itu, sampai kasih buku kuliah sampean ke adik, tambah disuai-suai ya, nggak bakal di itu gitu. Nah, itu harus menggunakan buku-buku yang memang tercipta atau memang khusus digunakan untuk anak usia dini. Terus selanjutnya literasi numerasi. Nah, ini bisa anak-anak atau anak usia dini bisa diajak bermain, berhitung, atau apalagi kira-kira kalau yang numerasi ini, kalau untuk anak usia dini diajak apa? Hafalan angka ya? Oh iya benar. Hafalan angka, itu pengenalan angka dengan cara bernyanyi.
Ya, nanti teman-teman bisa menciptakan sebuah lagu sendiri di rumah. Nanti contohnya mungkin satu itu juga termasuk literasi numerasi ya, karena ada angkanya. Nanti bisa dipraktekkan. Lanjut, ada literasi sains. Nah, literasi sains kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Nah, kalau diterapkan di anak usia dini, ini teman-teman bisa mengajak anak usia dini mungkin ke alam sekitar. Bahkan kalau di Surabaya ada kebun binatang Surabaya ya. Nah, itu teman-teman bisa mengajak anak didiknya untuk melakukan wisata ke sana, baik pengenalan hewan atau di sana pasti ada pengetahuan tentang tanaman-tanaman. Itu nanti bisa dikenalkan di sana, atau nggak usah jauh-jauh di sana, Bu. Nanti di sana kelarangan, gitu, kemahalan. Oke, di lingkungan sekolah pun bisa diciptakan seperti itu. Nanti dikenalkan tentang tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian literasi digital. Nah, ini kalau sudah digital kita bayangkannya anak-anak ini dikenalkan gadget dong ini ya? Iya. Apakah harus dikenalkan hanya gadget aja? Enggak ya. Jadi kalau pembelajaran anak usia dini, misalkan di kelas gitu, anak-anak bisa ditontonkan video animasi, itu termasuk literasi digital. Boleh nggak kita misal sekolahnya itu internasional, di TK itu ada internasional gitu, jadinya semuanya itu berbasis gadget, semuanya harus gadget, kan nggak apa-apa, nggak masalah, asal didampingin. Ya, gurunya harus mendampingi, jangan sampai dibiarkan, karena nanti mereka akan berkelana dengan dengan acak-acakan, dengan tidak sesuai porsi anak itu sendiri. Jadi kalau memang sekolahnya kok memang fasilitasnya per siswa itu dikasih gadget atau harus membawa gadget, berarti ada guru yang benar-benar mengawasi dalam penggunaan gadget tersebut. Cuma kalau di Indonesia jarang ya yang internasional, terus yang di gadgetnya itu jadi menu utamanya. Saya kira semuanya ya pakai video pelajaran itu saja. Nanti kalau memang seperti itu ya itu tadi ya, guru memang harus benar-benar ngawasi benar-benar biar anak tidak salah kaprah dalam penggunaan gadget atau media digital. Oke, literasi finansial, pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial. Nah, kalau dalam anak usia dini ini bisa kita ajak anak-anak, kalau teman-teman bisa lihat di slide, ada market day, jual beli. Biasanya ada kegiatan market day di PAUD ya, di anak usia dini sekolah-sekolah itu biasanya ada kegiatan market day. Dan ini fungsinya apa? Kegiatan seperti ini melatih anak-anak untuk bisa mengatur finansial mereka. Misal mereka waktu itu dikasih sangu atau uang saku Rp5.000. Apakah nanti akan dipergunakan semuanya ataukah dia punya manajemen dalam keuangannya? Itu melatih anak. Apakah semua anak bisa seperti itu? Tidak semua anak bisa seperti itu. Maksudnya kan ini belajar. Ya. Jadi ini pembelajaran agar anak nantinya bisa memanage keuangannya. Nah, kalau sudah belajar sejak dini, insya Allah nanti diharapkan kalau sudah dewasa dia nggak mudah mengeluarkan banyak pengeluaran. Ya, dikit-dikit check out Shopee. Nah, nanti di gadgetnya ada Shopee gitu, sudah melihat ini opernya check out 88 atau 99. Nah, ini barangkali nanti kalau sudah termanage dari sejak kecil, dia insya Allah kedepannya barangkali bisa manage pengeluarannya, nggak gampang belanja.
Oke, yang terakhir literasi budaya. Nah, literasi budaya ini ya apa ini? Kalau ini contoh kegiatannya ada pawai kemerdekaan, buat makanan khas daerah dan lain sebagainya. Nah ini fungsinya literasi budaya ini biar agar anak usia dini bisa tahu akan budaya negaranya, ya budaya negara Indonesia. Jangan-jangan kalau nggak dikenalkan nggak tahu tuh apa budaya negaranya sendiri, gitu ya. Jadi dikenalkan mulai sejak dini biar nanti mereka sadar dan tahu bahwa kita berada di negara Indonesia dan budaya seperti ini gitu. Terus dan juga bisa menghargai budaya orang lain, atau misal dia punya teman-teman dari luar negeri datang tuh ke Indonesia terus belajar bareng, dia bisa juga menghargai karena karena kita di sini hidupnya tidak hanya negara Indonesia atau yang di muka bumi ini ya. Ada negara-negara lain dan pastinya akan berbarengan dalam suatu forum. Jadinya di samping dia sadar akan budaya negaranya sendiri, dia juga bisa menghargai budaya orang lain, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ada gerakan penguatan praliterasi pada anak usia dini. Nah, gerakan untuk mendukung inisiatif dan peran pendidik dan keluarga dalam meningkatkan minat baca anak melalui pembiasaan di rumah, di satuan PAUD, dan di masyarakat. Jadi 3 lingkungan ini sangat memberi kekuatan penuh pada praliterasi pada anak usia dini. Orang tua ini sangat diperlukan sekali untuk kegiatan praliterasi di rumah. Bu, saya sibuk sekali nih, saya orang tua bekerja yang nggak bisa terus sama anak, yang tiap hari itu kerja terus, uang cari uang terus, anaknya gimana terusan sama nenek mungkin atau sama neneknya. Nah, nggak masalah kalau mbak nanti atau mas ini nanti sibuk di luar, tapi tetap teman-teman kalau sudah pulang kerja, sisihkan waktu mungkin sekitar 15 menit untuk menemani anak-anak. Mungkin sebelum tidur. Jadi usahakan kalau pulang kerja harus sebelum maghrib semuanya. Biar nanti, atau salah satunya kalau memang bapaknya terlalu sibuk gitu akhirnya sampai jam 8 malam, oke, ibunya harus ngalah. Ya, harus menemani anaknya paling tidak 15 menit. Waktunya kapan? Waktunya setelah maghrib hingga menjelang dia tidur. Antara ada bisa waktu untuk membonding anak atau waktu kedekatan orang tua kepada anak itu bisa dilakukan antara pukul 18 sampai 21 atau 15 menit sebelum dia tidur terlelap. Di 15 menit boleh mendongeng, boleh bercerita, cukup 15 menit itu lakukan tiap hari. Agar tercipta bonding antara orang tua dengan anak, meskipun orang tuanya pekerja keras sekali, siang malam pulang pergi nggak kelihatan matahari, pulang nggak kelihatan matahari juga. Ya itu kerja apa itu ya? Rodi mungkin ya. Jadi terus nggak masalah seperti itu, cuma sisihkan waktu 15. Bu, misal saya harus keluar negeri kerjanya, ya udah pulangnya seminggu sekali atau keluar Jawa gitu ya. Seminggu sekali, Sabtu Minggu adakan quality time sama anak-anak, gitu ya. Biar tercipta bondingnya. Sini nggak bisa ini. Sudah. Nah ini kegiatan penguatan praliterasi di satuan PAUD yang ada di Surabaya dan sekitarnya seperti ini. Jadi memang pojok baca tidak seperti pojok bacanya teman-teman mahasiswa ya. Jadi memang harus sekreatif mungkin, semenyenangkan mungkin, tampilannya mungkin, fasilitasnya atau seperti apa, buku-bukunya yang tadi saya jelaskan juga, biar teman-teman atau anak usia dini lebih semangat lagi dalam mengenal atau membaca atau akan menulis di pojok baca buku tersebut. Oke, teman-teman, mungkin dari sini ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Satu penanya boleh.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan terkait materi kita pada pagi hari ini? Monggo. Oke, silakan Mbak. Namanya siapa? Sebelumnya terima kasih Bu sudah diberi kesempatan bertanya. Perkenalkan, nama saya Wilda. Di sini saya mau bertanya, mengapa literasi itu penting di usia dini? Sedangkan yang kita ketahui, literasi itu condong ke usia dewasa. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Wilda, pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi sebelum saya jawab, mungkin ada teman-teman yang mau berpendapat seberapa pentingnya atau kenapa sih literasi itu sangat penting sekali pada anak usia dini, sedangkan literasi itu umumnya itu dilaksanakan oleh orang-orang dewasa, bukan anak usia dini. Monggo, ya Mas, siapa namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Yusuf. Mungkin pendapat saya, mengapa sih literasi itu penting di usia dini? Mungkin karena usia dini itu awal-awalnya kita lahir. Jadi awal-awal menuju kita ke kayak anak-anak, remaja, dewasa. Jadi mulai dari dini dulu, mulai dibiasakan dulu untuk literasi. Makanya mengapa penting sekali literasi di usia dini. Jadi untuk membiasakan agar kita mulai ke anak-anak sampai dewasa itu nggak kaget dengan literasi seperti itu. Benar sekali apa yang dikatakan Mas Yusuf, bahwa pengenalan literasi untuk anak usia dini itu sangat menentukan ya saat dewasa seperti apa. Karena apa? Memang masa-masa anak usia dini itu ada ya istilahnya masa golden age, ya, di mana masa ini tidak akan terulang lagi. Jadi nggak boleh disia-siakan ya, masa keemasan namanya ya, golden age. Nah itu kalau sudah kita kasih pengenalan lewat tadi stimulus yang kita bahas tadi, nanti kalau saat dewasa dia akan secara otomatis dia akan termotivasi sendiri untuk melakukan gerakan literasi seperti itu ya. Gimana Mbak Wilda? Sudah cukup? Terima kasih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan yang akan datang. Ya, untuk tugas minggu depan, ya teman-teman nanti bisa datang ke perpustakaan kampus untuk melakukan riset riset secara singkat melalui atau diambil dari sumber-sumber buku yang ada di perpustakaan. Ya, kita pergunakan perpustakaannya, teman-teman bisa mencari, kemudian nanti bisa ditulis di di lembaran sebuah kertas, nanti akan dipresentasikan minggu depan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan terkait tugas individu ini? Cukup ya, sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya minta teman-teman untuk menulis di secari kertas untuk memberi masukan kepada saya ya terkait pembelajaran pada hari ini. Apa pesannya seperti apa, kesulitannya seperti apa, bisa ditulis di secari kertas dengan cepat ya teman-teman ya. Singkat saja, sebuah kertas dikumpulkan. Ya, tidak usah banyak-banyak. Dikumpulkan kertas.
Baik teman-teman, terima kasih buat reaksinya ya. Jadi tadi di kertas untuk penutup saya minta teman-teman ada yang memimpin doa penutup, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri materi pembelajaran hari ini agar ilmu kita bermanfaat, mari kita doakan Salatul Majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Bizari amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kalau gitu saya akhiri sampai di sini. Tetap sehat, semoga sehat semuanya ya teman-teman ya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah, literasi, dan bahasa anak usia dini yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah, literasi, dan bahasa anak usia dini di program studi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia short course peningkatan kompetensi dosen pemula atau PKDP PTP UIN Mataram Lombok tahun 2023 khususnya pada angkatan 1 kelas 1C. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya khususnya program studi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.